Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita ngetrack, silakan dibuka surah Al-Ahzab. Silakan dibuka surah Al-Ahzab. Surah keberapa itu? Ke-33. Surah Al-Ahzab, surah ke-33. Bismillah. Ayat piro? Ayat berapa? Mulai dari ayat 7 deh. Lembar kedua berarti. Sudah ketemu? Kalau Quran pojok halaman 419. Bapak Ibu masih ingat Ustadz Dr. Sagiran? Masih ingat? Mana Ustadz? Berdiri Ustadz. Nah, nanti kita minta didoakan oleh beliau dan kita doain beliau karena beliau semalam baru saja selesai di wisuda sebagai seorang penghafal Quran 30 juz. Ayo yang muda-muda kalah tuh. Beliau 2 bulan cuti untuk menghafalkan Al-Quran dan berhasil dinyatakan lolos ujian setoran hafalan Quran 30 juz. Nanti kita minta sedikit nasihat dari beliau sambil kita doakan beliau, amin. Sudah dibuka surah Al-Ahzab mulai dari ayat 7 sampai ayat 15. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengulang keajaiban sedekah. Mengulang materi keajaiban sedekah. Saya ingin menguatkan teman-teman semua bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Coba bilang. Allah itu ada. Allah itu ada. Mana tangannya? Ke atas. Ayo 1, 2, 3. Yang keras. Lagi. 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 Allah itu ada. Beneran ada. Janjinya benar. Lagi. Allah itu ada, janjinya benar. Jangan ragu. Lagi coba. Allah itu ada, janjinya benar. Jangan ragu. Mulai 1, 2, 3. Cuman kadang ujian itu datang. Contoh. Sebelum kita baca ayat-ayat ini. Saudara, ini cerita-cerita lama tentang sedekah. Udah lama gak bayaran motor. Datanglah ujian dari Allah, ente gak bisa bayar motor ente. Begitu ketemu bulan ketiga, sore dapat duit buat angsuran motor 3 bulan. 300.000 kali 3 bulan. Zaman dulu nih masih murah punya. 1 juta dapat nih sore. Tapi kan harus bayarnya besok. Karena ini duitnya duit cash. Belum ada mobile banking, belum ada Paytrend. Belum ada Paytrend. Belum ada kemudian online banking, belum ada. Jadi harus setor tunai. Lah sore dapat 1 juta. Malamnya Yusuf Mansur datang ke kampung itu, ke perumahan itu. Suami istri ini ngobrol berdua. Waduh, yang ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Bahaya nih. Ini duit 1 juta. Jangan dibawa. Nanti kalau dibawa kita udah tungguin 3 bulan. Malah pindah tangan nanti gitu. Ini ujian. Lah si suami istri bingung kalau ditinggal duitnya ntar malah diambil orang. Ya udahlah, itu duit dibawa, dilem di dompetnya. Ini kita lagi mengulang ya keajaiban sedekah. Dilem tuh duit supaya jangan sampai keluar dari dompet. Ternyata alhamdulillah saat dompetnya malah disedekahin. Lah datanglah ujian.
Apa ujiannya? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kan dibego-begoin tuh, sama mertua dibegoin, sama orang tua dibegoin, lo blow on. Udah tahu nih motor udah mau disita, lo dapat duit sore, kenapa disedekain? Dari depan, belakang, kanan, kiri. Menghujat kita, membuat kita sedih, membuat kita akhirnya kemudian ragu. Apa benar ini Allah? Jangan-jangan Allah nyusahin kita. Coba dulu sebelum Al-Ahzab, balik ke surah Toha. Surah keberapa itu Toha? Surah keberapa ya? Setelah Toha Al-Anbiya. Jadi surah keberapa itu Toha? 20. Coba baca itu. Ayat 1, ayat 2. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah tidak menyuruh sesuatu yang akan memberatkan kamu. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang akan menyusahkan kamu. Terus kita digoyang gitu kan. Kita digoyang. Terus kita dibayang-bayangin dengan ketakutan. Ah, bego sih. Ya udah deh, motor bakal disita deh gitu. Dan alhamdulillah itu yang terjadi. Motor disita gitu. Udah gitu pertolongan gak datang-datang. Nah ini nih Al-Ahzab. Balik lagi ke Al-Ahzab surat 33. Kita siap-siap akan baca mulai dari ayat 7. Ada lagi orang-orang yang benar-benar lagi banyak masalah sekali. Betul-betul lagi banyak masalah sekali. Dan gak tahu bagaimana caranya selesai. Hampir-hampir dia meragukan Allah itu ada. Janjinya itu benar. Bahwa pertolongan Allah dekat. Hampir dia gak percaya. Tiba-tiba kemurahan Allah terbuka karena dia tahan, dia sabar, dia lewatin. Inilah dia Al-Ahzab. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Ada seorang hamba Allah di Los Angeles dengan istrinya. Dia kosongin dompetnya, dia kosongin hartanya. Dia pengen banget punya anak keturunan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dia sedekahkan semua hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hamil. Bersukacita, bergembira, riang, sangat. Semua keluarga tahu bahwa orang ini kemudian hamil. Keguguran. Aina Allah? Kemana engkau ya Allah?
Kalau engkau ingin memberikan kami kebahagiaan, kenapa engkau berikan kami kebahagiaan yang semu? Hunalika tuliyal mu'minu wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kamu percaya kalau aku berikan kamu ujian seperti ini? Akhirnya dia cari lagi harta, dia hajar lagi harta itu, dinolin lagi, dia ceter nol. Begitu nol, hamil lagi. Allah karim, bersuka cita lagi, tapi ada keraguan, jangan-jangan ini keguguran lagi. Alhamdulillah betul-betul Allah kemudian tunjukkan kebesarannya. Istrinya keguguran kembali. Berkurangkah keyakinannya? Tidak. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Begitu sudah sedekah, begitu sudah sholat malam, begitu sudah sholat duha, masalah baru muncul, kanan kiri depan belakang bertambah, jumlahnya membesar. Kemana Allah? Aina Allah? Di mana engkau ya Allah? Wa zulzilu zilzalan syadida. Lapor polisi kanan, lapor polisi kiri. Tiba-tiba ada duit, ada ujian dari Allah SWT. Ini ada duit yang bukan hak kamu, pakai tuh. Kalau kamu berani pakai, masalah kamu selesai, tapi kamu akan berhadapan denganku, kata Allah. Akhirnya dia tetap milih sholat malam, dia tetap milih sedekah, dia tetap milih jalan-jalan yang lain. Kemudian masalah akhirnya mencengkram dia, memasukkan dia ke penjara. Masalah mencengkram dia membuat rumahnya hancur. Masalah mencengkram dia membuat rumah tangganya bubar. Masalah mencengkram dia membuat anak-anaknya berantakan. Yang kuliah berhenti, yang sekolah SMA berhenti, yang sekolah SMP berhenti, yang sekolah SD berhenti. Bahkan di dalam kandungan pun keguguran. Aina Allah? Pada saat itu wajar kemudian kita bertanya, Aina Allah? Di mana engkau ya Allah? Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Saudara semua yang dirahmati Allah, Allah bilang di dalam ayat-ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Wahai manusia, ingat kisah yang sudah aku kisahkan kepada kalian semua. Orang-orang sekarang suruh ingat kisah yang datang pada zaman nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Lihat kisah-kisah yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa. Wa minka, dan dari engkau ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ketika Allah kemudian mengambil keyakinan kita, mengambil lisan kita, mengambil kemudian statement kita bahwa Allah itu ada, Allah itu benar, Allah nggak mungkin ingkar janjinya, Allah nggak mungkin lari dari kita, Allah nggak mungkin nggak nolongin kita. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dalam keadaan senang susah, ya Rabb, aku akan beriman kepadamu. Apakah kita akan beriman kalau kemudian janji sedekah itu tertunai? Lalu kemudian kita tidak beriman ketika janji sedekah itu tidak tertunai? Apakah kita akan beriman ketika kita sholat malam lalu Allah kabul segala hajat kita? Lalu sebaliknya ketika sholat malam kita lakukan malah Allah berikan sebaliknya? Apakah kita beriman hanya ketika Allah baik kepada kita lalu menganggap Allah tidak baik? Wa tadhunnuna billahi dhununa. Ayat 10. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kita mengira Allah dengan pikiran kita. Liyas ala sadiqina an sidqihim. Kita akan ditanya sama Allah tentang kebenaran janji kita. Kita akan ditanya sama Allah tentang kebenaran, ya, thiqah atau tidak, kuat atau tidak, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lil kafirina adzaban alima. Dan akan Allah kemudian berikan kepada kita yang kufur azab yang teramat pedih. Sebelumnya nggak punya anak, sekarang kehilangan 2 kali rasa punya anak, tentu lebih pedih buat mereka yang kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik tidak pernah sama sekali hamil. Akan begitu. Wa tadzunnuna billahi dzununa. Kalau kita kemudian tidak siko, tidak kemudian menjadi sidq, tidak menjadi orang-orang yang musaddiqin, mutasaddiqin, tidak menjadi orang-orang yang kemudian mega mitsaqan ghalidha, oh payah kita. Maka itu Allah kemudian menguatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Wahai manusia, wahai hamba Allah yang beriman, udzkuru, wahai Yusuf Mansur, wahai jemaah yang ada di Istiqlal, wahai jemaah yang ada dimanapun anda berada, udzkuru, ingatlah. Ingat apa? Ingat cerita. Udzkuru ni'matallahi alaikum, nikmat Allah atas kamu ketika apa? إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم, ketika kemudian kalian diserang oleh tentara-tentara.
Apakah Allah membiarkan? Sebenarnya tidak. Allah sedang bekerja, hanya kita tidak mengetahui. Rupanya Allah melatih rahimnya orang Los Angeles ini supaya kuat. Ceter, kasih lagi. Memang keguguran, nama juga lagi latihan. Kasih lagi yang kedua, ceter, kalah lagi. Tapi yang ketiga kemudian dia jadi. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Allah gak mungkin gak ngelihat apa yang kita lakukan. Allah gak mungkin gak melihat apa yang kita persembahkan untuknya. Karena itu Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Allah kirim, kalau lewat ayat ini, sepasukan Nabi, sepasukan kaum muslimin pada saat itu diserang oleh tentara-tentara kafir, tentara-tentara musyrik. Kemudian apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim riha. Allah kemudian kirimkan buat mereka semua, yakni buat pasukan-pasukan orang lain itu riha, angin. Wa junudan lam tarauha, dan kemudian pasukan-pasukan yang nggak bisa kita lihat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Persis kemudian ketika apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, atau yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sekelilingnya musuh-musuh Allah dan dia ada di tengah api yang menyala-nyala. Apakah mungkin Nabi Ibrahim tetap beriman sedangkan tidak ada jalan keluar dan dia ada di dalam api itu? Tapi Nabi Ibrahim tetap beriman. Maka Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Nabi Allah Musa di belakang tentara Fir'aun, di depannya kemudian lautan, kanan kiri teman-temannya Nabi Allah Musa, saudara-saudara Nabi Allah Musa, pengikut-pengikut Nabi Allah Musa, semuanya sudah pada di titik nadir. Wa tadzunnuna billahi dzununa. Ya Musa, gak mungkin kami ini bisa selamat, gak mungkin kita bisa selamat. Jauh-jauh kami lari, depan lautan, belakang Fir'aun, percuma. Innalah mudrakun, pasti kami akan tenggelam. Nabi Musa kemudian muncul dengan imannya. Nabi Musa muncul dengan keyakinannya. Nabi Musa kemudian mempertunjukkan kepada Allah, hatta amut, sampai aku meninggal dunia, aku akan tetap yakin. Kalla, tidak akan sekali-kali kita ketangkap nama Fir'aun, apalagi tenggelam di lautan. Kalla, inna ma'iya rabbi, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Karena iman di titik nadir itulah, iman di titik nadir itulah kemudian muncul kekuatan-kekuatan yang tidak pernah ditunjukkan oleh Allah sebelumnya. Kalau kemudian kita bisa sampai ke situ imannya, maka itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Allah akan membukakan lautan seperti apa yang Allah lakukan kepada Nabi Musa. Allah akan memadamkan api masalah kita sebagaimana yang Allah padamkan api untuk Ibrahim. Yang penting kita tetap percaya sama Allah. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kayaknya udah gak mungkin selamat, abis-abisan, udah keluarga hancur, udah cerai juga, talak satu udah jatuh, istri udah diambil sama mertua, anak kemudian udah misah, yang kecil pun ikut sama emaknya. Begitu kisah Malik mengulang keajaiban sedekah, kisah Malik di Kun Fayakun. Kayaknya udah gak mungkin betul Allah bakal datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, membuat kita kecil. Gak mungkin. Wa il yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ketika kemudian kita diuji, hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Apa yang terjadi? Jangan sampai kemudian kita masuk golongan orang-orang yang munafik dan golongan yang ada di dalam hati kita penyakit.
Kalau tahu begini gue nggak mau sholat sama sekali. Apaan? Gue sholat tambah susah. Kalau tahu begini gue nggak mungkin sedekah. Apaan? Kalau kemarin gue bisa bayar dikit-dikit, sekarang malah tambah nggak bisa sama sekali. Kalau tahu begini gue mendingan masuk Kristen sekalian. Gue mendingan jadi Buddha sekalian. Mendingan gue jadi Hindu sekalian. Jangan. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah bohong. Buktinya nggak ada pertolongan buat kita. La taqul hadza ya ikhwati. La taqul hadza ya ikhwani. Jangan mengatakan seperti ini. Disitulah justru kita diuji. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Diuji di situ. Mereka sebagian menghendaki kita apa? Firara. Setan menghendaki kita pergi. Makanya sama aja kan? Udah balik judi lagi. Udah tarik lagi mobil sedekahnya. Udah minta lagi cincin kawinnya. Bilang sama ustadz, udah kejual belum tuh cincin kawinnya? Belum. Boleh gak ditarik lagi? Emang kenapa? Begini begitu, begini begitu. Ya Allah udah kejual. Ya terus gimana ya ustadz? Bisa gak ustadz beliin lagi cincin kawinnya? Ya udah lu kawin dulu sama gua. Terus gua beliin. Wa tazunnuna billahi dzununa. Pada saat seperti itu akan datang ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, sini. Gabung lagi sama kita. Ayo, kita bikin lagi makar. Setan bilang sama kita, ayo kita tipu lagi manusia. Ayo kita berbuat lagi onar. Ayo kita berbuat lagi zalim. Illa firara wa yuriduna illa firara. Nggak ada yang mereka itu mau kecuali kita ini lari. Padahal yang Allah mau apa? Illa yasira. Padahal Allah pengen kita itu kuat. Coba lihat surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah ayat 212. Surah Al-Baqarah ayat 212 atau 214 langsung. Kadang-kadang masalah itu dianggap lama sama kita. Padahal masalah itu paling hanya 7 bulan, 7 tahun, 3 bulan, 3 tahun. Setan bikin kita merasakan ini kita lama, masalah ini lama, masalah ini lama. Kok gak kelar-kelar. Padahal kalau dihitung hari kadang-kadang baru seminggu, baru 3 minggu, baru sebulan, baru 3 bulan, baru 7 hari, 7 minggu, 7 bulan. Atau baru 7 tahun. Belum selama Nabi Allah Daud. Belum selama Nabi Allah Yunus. Belum selama Nabi Allah Nuh. 1000 tahun berdakwah. Ada yang masuk Islam. Belum seperti Nabi Allah Ayub. Saking akrabnya sama binatang-binatang, ulet apa yang nempel di badannya, saking jadi temen. Begitu ada yang jatuh dipungut lagi. Kasihan nih makan lagi. Ada yang begitu kita. Kita kasih tangan kita, ayo nyamuk, ayo silakan. Ada yang begitu. Yang ada kita kesel bener sama nyamuk. Kita buru nyamuk itu berada. Setan yang membuat kita lama. Masalah kok gak kelar-kelar. Padahal begitu lihat tanggal baru 8 bulan. Baru 9 bulan. Belum seperti Nabi Allah Muhammad SAW. Seumur hidupnya ujian. Kadang-kadang setan yang ngipasin kita. Lalu membuat kita lupa. Kita juga puluhan tahun gak ingat sama Allah. Emang kamu lupa? Berapa kali kamu subuh berjamaah di masjid? Kayak bener aja selama ini subuh berjamaah di masjid. Baru dikasih seminggu aja udah teriak-teriak, mana Allah, mana Allah, mana Allah. Saya udah sedekah kok gak datang pertolongan. Lihat suratul Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apa begitu saja kalian mengira kalian bakal dapat pertolongan Allah? Apakah begitu saja kalian mengira kalian akan dibayarkan hutangnya oleh Allah? Apakah dengan begitu saja kalian mengira kalian akan bisa punya anak? Lalu enggak melewati serangkaian ujian, gedebak-gedebuk, banting kanan, banting kiri, dilempar ke atas, dibenamkan ke bawah, digoncang-gancing. Masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Seperti orang-orang walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian semua. Sampai saking beratnya semua bertanya. Hatta yaqular rasulu, sampai rasul saja nanya. Seperti Nabi Nuh misalnya, nanya Nabi Nuh. Nabi Yunus nanya. Nabi Yunus nanya, karena nanya itulah Nabi Yunus diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih gila lagi. Mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah datang? Padahal sesungguhnya Allah bilang, ala inna nasrallahi qarib. Si orang Los Angeles dengan istrinya, dengan keluarga besarnya tetap percaya. Begitu ada duit disikat lagi sama dia. Nggak kapok gitu. Nggak kapok. Terus aja jalan. Allah kirimin fa arsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha. Artinya Allah turunin pertolongan, ada yang bisa kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Tiba-tiba ada nenek-nenek dari Meksiko. Saya bilang sama Ustadz Sani, Tarmizi, Ustadz Selamat, Ustadz Jamil, kawan-kawan yang bertamu ke rumah, yang silaturahim ke rumah, bercerita-cerita tentang subhanallah, di Amerika ternyata Allah juga ada. Allah ada di mana-mana. Saya sama istri saya ke Amerika. Seperti di Twitter, nggak boleh cuman Amerika, mesti ame bini. Amerika. Istri saya nggak mau, enak aja Amerika doang, mesti ame bini. Ya udah kita pergi jadinya Amerika, ame bini, ame Wirda, ame Jodi, ame Anik. Terus di sono ame siapa aja deh. Begitu mendarat saya bercanda sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Mah, Allah ada nggak ya di Amerika?" Tentu ini bercanda, nggak mungkin saya ngomong beneran. Cuman kan saya ngomongnya tentang keajaiban-keajaiban, tentang miracles, tentang keajaiban-keajaiban. Wong Amerika kelihatannya sangat apa ya, teratur gitu loh. Apa ya mungkin kalau kita ceramah tentang sholawat kejadian, ceramah tentang sedekah kejadian,
Apa iya saya nyuruh ibu-ibu Amerika, ayo silakan jalan ke Walmart, nggak usah bawa duit. Walmart itu Carrefour-nya di sini. Nanti kita bikin Karsur sama Walsur. Kita udah bikin loh Dakumart. Ayo siapa yang mau ikut franchise tuh? Kita udah bikin Dakumart. Kan ada Alfamart sama apa tuh? Indomart. Nah kita bikin Dakumart. Siapa yang mau ikut franchise? Ada di sini? Di mana kotanya di mana? Dengerin, lupa ya. Payah nih jadi anak murid. Jangan mikir kalau ditanya kayak gitu ngacung aja. Ketahuan opportunity udah dikasih, pakai mikir di mana? Mana? Enggak belajar nih. Padahal berbulan-bulan kita yang ngaji. Kalau ada opportunity tangkep. Jangan sampai nggak percaya. Dalam keadaan kita nggak punya duit, bayar kontrakan, lagi mikir, duh gimana? Tiba-tiba yang punya kontrakan datang. Kan belajar tuh, udah belajar kan? Dream, pray, action. Coba. Yang kencang. Kurang kencang. Ente udah mimpi-mimpi pengen punya rumah sendiri, nggak enak banget kalau ngontrak kayak begini ditagih melulu. Ente udah punya mimpi. Datang opportunity malah di tampik. Datangnya punya kontrakan. Assalamualaikum. Ya Allah dia datang. Mas Mansur. Iya bu. Beli dah kontrakan ibu. Garu-garu kuping. Coba ulangi bu. Beli kontrakan ibu. Ibu jangan ngeledek nih. Dia kata ngeledek. Enggak ngeledek. Nak Mansur tolong beli kontrakan ibu. Ibu jangan begitulah. Kita bulan ini aja belum bayar. No, itu kalimat dulu sir. Allah percaya lu sama ente. Makanya Allah hadirkan tuh di depan mata ente. Kenapa ente tolak? Mas Buan, tolong beli mobil aneh. Pala lo. Pak, kok pala lo? Emang pala gua di mana? Rumah gua nih di gang. Lu jangan bercanda. Motor aja gua nggak punya. Coba, orang nawarin 1, jawaban kita 17. Kita udah punya tuh Dakumart. Siapa yang mau megang franchise Dakumart? Iya gitu, ngacung aja dulu. Urusan gimana aja ntar. Urusan gimana aja ntar. Siapa tahu begitu ente naik ke atas punya tangan, saat itu pintu lagi dijabah sama Allah. Siapa yang mau sedekah 10 juta? Mantap. Buktinya. Ngacung doang. Kan kata Ustadz ngacung dulu. Oke, gak apa-apa juga. Dan ternyata bener. Ada nenek-nenek datang ke rumah nenek-nenek. Assalamualaikum, nak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ini nenek-nenek. Tahu. Saya ikut ngacung loh yang 10 juta. Terus gimana? Alhamdulillah Ustadz, ini ada 5 juta dulu. Masya Allah. Padahal saya udah siap-siap ngasih loh. Karena mukanya muka kasihan banget gitu. Bukan muka orang yang bakal sedekah gitu. Gila saya sampai minta maaf. Kita udah siap-siap bakal. Kayaknya nih Arong mau ngomong susah nih gitu kan. Iya deh gak apa-apa gitu kan. Sebagaimana kita harus mau. Gini lah, sebagaimana kita mau terima siang, kita mau terima malam. Sebagaimana kita mau terima tamu yang nyenengin, kita harus mau terima tamu yang gak nyenengin. Jangan milih-milih. Kita maunya seneng doang, gak mau susah, gak bisa. Itu bukan punya ente, punya Allah. Kalau ente seneng malam, ntar Allah kasih pagi. Ente seneng pagi, Allah kasih siang. Kalau ente gak seneng malam terus, ente ngunci di kamar terus. Kita udah punya Dakumart, alhamdulillah. Gak usah franchise, gak apa-apa. Siapa yang punya duit 100.000?
Coba yang mau patungan bikin Dakumart di Mampang Perapatan, modalnya 100.000 mana? Lo udah jadi. Lo banyak loh. Ente ini 10.000 ada kali. Ini 5.000 ada nih. 5.000 kalau masing-masing 1.000 aja 5 juta. Kalau masing-masing 10.000 50 juta. Kalau masing-masing 100.000 setengah miliar. Udah jadi Ji. Jadi Dakumart ada macam-macam tipenya. Ada Dakumart kaki 5, kelontong. Ada Dakumart pakai mobil, Dakumart car. Ada Dakumart motor, jualannya somai apa segala macam. Ada Dakumart nanti pakai tenda, macam-macam. Muncul nih kawan di Los Angeles, tetap hajar, cedek, sedekah, bang, dang, sholat malam, dang, nggak nanya-nanya sama Allah. Pokoknya yakin Allah bakal ada. Allah turunin fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ada nenek-nenek Meksiko. Saya nanya sama istri saya, nih ente kalau dengar ceramah Yusuf Mansur mesti siaga betul. Ceritanya kanan, kiri, belakang, tiba-tiba ke depan, balik lagi tengah. Nanti cerita utama akan selesai, berarti selesai juga ini tausiahnya. Makanya jangan meleng ceramahnya. Ini apaan lagi sih, ngobrol apaan lagi sih? Gue bingung Ustadz. Yang cerita ono belum selesai, cerita lagi yang lain. Bukan elunya yang bengong. Kalau elu gak bengong, tetap bisa nangkep. Begitu turun di Amerika, insya Allah ya jam 10.30 kita selang sebentar untuk berdoa bersama. 10.30 kita selang sebentar untuk berdoa bersama. Kita baca surah Yasin, surah yang populer buat kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Saya tahu semua yang ada di sini punya hajat, betul tidak? Betul tidak? Semua yang hajat di sini pengen dikabul, betul tidak? Semua yang hadir di sini punya masalah, betul tidak? Nah yang ini jangan gede-gede ngomongnya. Yang hajat aja yang gede-gede, kalau masalah mah jangan. Ya, nggak baik. Nah 10.30 start, kita akan baca surah Yasin sebagai pengantar doa kita. Kemudian kita akan baca sholawat bersama, kita akan zikir sedikit bersama, kemudian kita akan berdoa bersama. Habis itu kita akan sedekah bersama. Kemudian mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita, amin ya Allah rabbal alamin. Saya nanya sama istri saya, Mah, Allah ada kagak ya di Amerika ya? Ya adalah, kan Allah yang punya semua. Bukan, papa kan kalau ceramah gitu. Ibu-ibu ke pasar sono, nggak usah bawa duit. Pulang bawa belanjaan enggak, kan begitu ya? Terus ibu-ibu jawab, enggak. Gitu. Emangnya mau main-main doang? Ya kalau ke pasar bawa duit lah, gitu kan ya? Bener loh. Begitu saya sampai di Amerika, ya Allah, air mata saya di tiap-tiap kota menetes. Ini kayak cerita orang Los Angeles. Ini nenek-nenek Meksiko sebelumnya nggak pernah ada. Jadi dikabarin ada nenek-nenek Meksiko gitu. Coba diurut sama tuh nenek-nenek Meksiko. Kan biasanya tukang urut kan orang Kalideres ya. Orang mana lagi Tanjung Priok, Semper tuh si Lia tukang urut tuh. Ya. Mana Lia, mana ya? Bawa apaan? Bawa bebek, bawa apaan? Biasanya tukang urut mana orang Klender gitu ya. Ini orang Meksiko tukang urut. Peluang-peluang tuh jadi ada gitu loh. Terus kata orang-orang yang tahu dia belum punya anak, sono bawa ke nenek-nenek Meksiko biar dipegang sama dia. Terus anak ini ya si Mas ini bawa istrinya ke situ diurut. Apa kata si nenek-nenek Meksiko? Saya mah yakin ini belum tentu juga nenek-nenek beneran. Kan begini ya, kadang-kadang seperti yang saya bilang dulu, kita pengen motor, lalu kita nggak mau kayak orang biasa nabung, kita pengen jadi seperti yang Ustadz Mansur bilang, pokoknya sedekah aja. Nah begitu sedekah pertama, disitulah tetangga kita pertama dapat yang belah kiri, ada tetangga baru, ini belum tentu ini manusia. Di kemudian hari tetangga ini melakukan verifikasi bahwa kita ini rajin tetap sedekah, berbulan-bulan sedekah, rajin ke sholat ke masjid, lalu akhirnya diputuskanlah diberikan motor itu kepada si orang ini. Itulah kita ini sedang mengulang keajaiban sedekah.
Nah jadi belum tentu nenek-nenek Meksiko ini beneran nenek-nenek. Mas Buan itu dulu ada orang Bali, nggak punya anak keturunan. Dia berdoa sama Allah, dia hajar rumahnya loh dihajar. Jadi rumahnya dihajar sama dia, begitu rumahnya dihajar, dibagi dua sama dia. Bukan orang Bali, orang Jakarta. Kemudian ke Bali. Jadi separuh disedekain, separuh di jalan-jalan. Anggarannya buat setahun cukup buat dia jalan-jalan. Nah, dia jalan-jalan ke Bali, sampai di Bali nuntun kakek-kakek. Si kakek ini nanya sama dia, kamu jalan-jalan kok cuman berdua, anakmu mana? Belum tentu nih manusia. Belum tentu. Ini malaikat Allah yang disebut oleh surah Al-Ahzab. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Terus orang ini bilang, saya belum punya anak kek, kami belum punya anak. Terus si kakek bilang, ya udah nanti bulan ini kamu bisa punya. Dan betul. Begitu kemudian sebulan punya. Allah, kan seperti seperti Nabi Ibrahim ketika mendapatkan Ishak, seperti Siti Maryam ketika mendapatkan kemudian Isa. Qala innama ana rasul rabbik liahaba laki gulaman zakiyya. Ya Maryam, nanti kamu bakal punya anak. Seperti itu. Si nenek Meksiko bilang, kamu nanti bulan ini nggak bakal dapat head. Kamu bakal punya anak. Ya Allah, dia nganter saya, nganter Mas Jody, nganter Mbak Anik, nganter kemudian Wirda, nganter istri saya ke Bandara Los Angeles. Dia ngerekam, kemudian saya sambil bergetar, Ustadz, inilah cerita saya. Allahu Akbar. Saya pergi ke Washington DC. Saya yang bertanya apakah Allah ada di sini? Kita tadi sudah bilang Allah itu ada. Allah itu janjinya benar. Jangan sampai ragu. Beneran terjadi. Arif namanya sama istrinya. Dia pengen banget mobil Camry sedan warna merah. Tahun 2014. Dia ketawa cekikikan. Si Ustadz nih bisa aja masa showroom diselawatin. Tapi begitu dia dengerin, dia pikir masuk akal juga nih. Kemudian si Arif dan istrinya memutuskan, ayo kita berangkat ke showroom. Ini bukan cerita di Klender, ini bukan cerita di Tangerang, ini bukan cerita di Depok, ini bukan cerita di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, bukan. Ini cerita di Washington DC. Dia datang bawa peci, istrinya datang bawa mukena. Ente aja di Jakarta belum tentu berani sholat di showroom. Emang gue orang gila? Ini orang di Amerika loh. Dia pergi berdua ke showroom di Carmack. Namanya Carmack showroomnya itu ada di Santero Amerika. Dia sholat di situ. Saya sampai nanya, ente nggak apa-apa sholat di showroom? Di Indonesia aja diusir. Coba ente datang sono ke showroom, bawa mukena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mobil berapa nih? Yang mana? Ini pertanyaannya kayak Yusuf Mansur nih. Mobil berapa? Ini 475. Oh ya udah, kiblatnya mana? Tuh kan, gua udah tahu nih. Nanya kiblat, nggak bener nih. Itu cuman di TV neng, bukan di sini. Showroom nih buat usaha, bukan buat sholat. Nah, belum tentu ente berani. Belum tentu. Ini Arif dan istrinya dia sholat di Carmack. Saya nanya, ente boleh sholat di sini? Apa dia bilang? Amerika bung, ini Amerika. You may do whatever you want to do. Di Amerika ini Anda boleh melakukan apapun yang Anda mau lakukan. Bahkan dia ngomong, Ustadz mau sholat di tengah jalan, boleh Ustadz. Insya Allah ditabrak. Ini murid Yusuf Mansur berarti. Udah ngomong kayak gitu bener tuh. Saya sholatin Ustadz, saya sholatin. Alhamdulillah dapat kemudian Camry tahun 2012. Warnanya bukan merah. Saya ingat omongan antum bahwa ini boleh dipulangin. Terus saya sholat lagi di showroom, saya bilang sama Allah, nggak mau yang 2012. Maunya yang 2014. Dan warnanya merah, nggak mau tahu. Allahu Akbar. Subhanallah. Terus dia lakukan, berapa duit Carmack, hajar 10%. Gitu. Kita takut.
Udah ketahuan motor ente adalah 10% dari harga Xenia bekas, nggak mau disedekahin juga. Motor ente itu 10% dari harga Kijang bekas tahun 85. Tua amat Ustaz. Ya enggak lah, tahun 90 atau tahun 2000 lah. Tahun 2000 kan 100 juta tuh, motor ente 10 juta. Itu kan udah 10%. Ente di sini nggak percaya, yang di Amerika nun jauh di sana 30 jam kita jalan. Allah, kalau boleh ngopi dulu keluar, gua ngopi keluar. Kita mencet aja tombol itu biar pramugari nyamperin, tet gitu kan nyamperin. Terus kita mau bilang, aduh boring nih, buka bentar pintunya mau ngopi. Itu udah tidur bangun masih gelap aja. Aneh kemarin jalan Senin malam aneh jalan rame-rame, nggak ketemu hari Selasa loh. Kayaknya bakal ada itu mesin waktu. Senin malam aneh jalan. Aneh waktu nelfon itu udah Selasa di Indonesia. Aneh telepon Hafiz itu udah mau sekolah. Lah aneh tuh nggak pernah ngelihat siang. Senin malam terus muncul matahari hari Rabu pagi di Hong Kong. Berarti hari Selasa aneh hilang, nggak ketemu hari Selasa. Luar biasa loh. Makanya ini Indonesia harusnya lebih maju dari Amerika. Sebab kita ini 12 jam lebih maju. Bahkan kalau kita ada di Los Angeles kita 14 jam lebih maju. Karena Amerika lebih mundur 14 jam. Kita udah sholat Jumat, di sana masih Kemis. Jadi kita lebih maju karena waktunya lebih duluan. Begitu dipulangin dia sholat, dia sholawatin, dia sedekah 10% kurang lebihnya begitu. Pokoknya hajar sedekah, kamera dia uangin kan begitu. Kalau nggak ada duit, ya apalah yang bisa diuangin. Kamera dia bilang, Ustadz aneh seneng banget. Ini bini aneh yang kedua, kamera. Kalau bini aneh bisa timbang, aneh kiloin Ustadz. Tapi bini aneh gede banget, nggak bisa ditimbang. Jadi aneh sedekah kamera aneh. Ustadz bisa bayangin, kecintaan aneh sedekah. Tapi mudah-mudahan Allah datangin yang lebih aneh cintain lagi, begitu katanya. Dapat loh. Di Atlanta ada seorang hamba Allah menginginkan rumah 3 lantai, bawahnya basement. Sekelilingnya pengennya hutan. Musolanya kelihatan begitu dia sholat sekelilingnya itu pohon-pohon gitu. Rumahnya dari kayu begini begitu dia gambarin di pikirannya, di otaknya, di sketsa. Terus dia hajar sedekah sekian persen dari harga rumah itu. Terus dia bilang, nggak mungkin rumah ini bisa kami dapat ya Ustadz. Ternyata subhanallah, alhamdulillah, dapat. Oh Allah ternyata memang ada di mana-mana. Kita yang di sini yang kurang meyakini Allah itu ada. Sudah berapa lama kenal Ustadz Yusuf Mansur? Ada Ustadz 7 tahun. Dari umur berapa kamu pengen jodoh? Dari umur 24 Ustadz. Berapa umur sekarang? 32. Dapat sedekah? Belum Ustadz. Jalan terus. Mudah-mudahan nanti di usia kamu ke 57 Allah kasih kamu jodoh. Aduh Ustadz lama banget. Setan yang bikin lama. Seakan-akan udah 7 tahun. Belum. Dibanding dengan 24 ke bawah. Mungkin kita gak pernah sholat. Mungkin kita gak pernah menjawab panggilan Nabi. Ketika disebut nama Nabi tidak pernah berselawat. Ayo saudara. Yakinin Allah itu ada, janji Allah itu benar, jangan ragu. Ayo kita ulangi lagi. Mana tangannya? Kepelin ke atas, tunjuk ke atas langit. Allah itu ada. Janji Allah itu benar. Jangan ragu. Ayo ulangi 1, 2, 3. Bilang sama diri sendiri sekarang, tunjuk ke diri sendiri, tunjuk. Jangan sampai kita ragu. Kita punya masalah banyak, biarin. Asal kita tahu Allah itu ada. Kita bilang sama diri kita sekarang. Sebut nama ente masing-masing. Seperti saya, lihat. Suf, Allah itu ada. Suf, janji Allah itu benar. Suf, jangan pernah kamu ragu. Ayo silakan katakan itu dengan nama Anda masing-masing. Disuarakan sedikit. Bismillah. 1, 2, 3.
Mana suaranya? Tetap pakai suaranya. Pakai. Dengerin. Kalau yang tadi kan Allah itu ada. Yang sekarang Suf, Allah itu ada. Kalau yang tadi janji Allah itu benar. Yang sekarang Suf, janji Allah itu benar. Kalau yang tadi maka kamu jangan ragu. Yang sekarang Suf, makanya kamu jangan pernah ragu. Ada suaranya. Ayo 1, 2, 3. Oke, diulangi lagi, jangan sambil nyengir. Ini gue ngomong sama siapa ini? Jangan begitu. Ente lagi ngomong sama Allah. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Yang yakin ngomongnya supaya kita juga jadi yakin. Suf, Allah itu ada. Apa sih masalah kamu Kota Wisata? Apa sih masalah kamu Cibubur? Apa sih masalah kamu A, si B, si C, si D? Apa masalah kamu? Allah itu ada, Suf. Apa masalah kamu Hotel City? Nebus izin IMB segala macam butuh duit. Bukan, kamu butuh Allah. Suf, apalagi sih masalah kamu? Masalah saya begini begitu. Apa? Butuh jodoh, butuh anak. Sebut, Suf. Sebut nama kamu, sebut nama kalian, sebut nama kita. Ulangi sekali lagi dengan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita buka surah Yasin. Yang belum hafal ambil Qur'annya, buka Quran gadgetnya. Kita baca surah Yasin bareng-bareng. Habis itu kita berselawat bareng-bareng, kita berzikir bareng-bareng. Insya Allah kita pun segera bersedekah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kita punya doa pada hari ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Kita doa pendahuluan. Bilang sama Allah begini, ya Allah saya mau baca Yasin sama teman-teman nih semua. Saya juga mau baca salawat. Saya mau baca zikir ini, zikir itu yang dipimpin sama Ustadz Yusuf Mansur. Ya Allah, saya juga mau sedekah insya Allah sebawanya saya pada hari ini. Sedang kau tahu saya dan teman-teman semua punya masalah A, B, C, dan D. Hajat A, B, C, dan D. Ya Allah kabulin. Bisa begitu? Bisa ngomong seperti itu? Oke, saya kasih waktu dulu saudara ngomong seperti itu. Silakan. Boleh diselipin hajat yang paling spesial. Keinginan yang paling spesial. Doa yang paling spesial. Bilang sebentar lagi kami akan bermunajat kepadamu ya Allah. Dengan diantar sama surah Yasin, salawat, tahlil, tahmid, istighfar, dan sedekah. Makasih buat Bu Hari dan jamaah yang datang dari Semarang. Makasih buat Mas Sudrajat ya. Yang ibunya Hajah Ukasih dan rombongan dari Subang yang pada hari ini hadir. Makasih buat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan doa bersama kita pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.